Halo, perkenalkan saya Aprilia dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang NIDAT System Development. Alasan pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi biasanya didorong oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kebutuhan efisiensi, peningkatan kontrol manajerial, dan penguatan layanan pelanggan. Sementara itu, faktor eksternal bisa berasal dari tuntutan regulasi, perubahan teknologi, persaingan pasar, atau perubahan kebutuhan pelanggan. Alasan-alasan tersebut mengarah pada pencapaian keunggulan kompetitif dan peningkatan kapabilitas organisasi. Studi kelayakan atau feasibility study. Sebelum sistem dikembangkan, perlu dilakukan studi kelayakan untuk menilai apakah proyek layak dilaksanakan. Studi ini mencakup yang pertama organisasional, yaitu menilai apakah sistem cocok dengan struktur budaya dan tujuan organisasi. Ketidaksesuaian bisa menimbulkan resistensi dari pengguna. Yang kedua, ekonomi. Analisis biaya dan manfaat baik yang dapat diukur atau tangible maupun yang tidak langsung atau intangible untuk memastikan proyek memberikan keuntungan finansial. Teknis. Yang ketiga, teknis. Memastikan bahwa sistem dapat dibangun dengan teknologi dan sumber daya yang tersedia, serta mampu memenuhi standar teknis seperti kecepatan dan keamanan. Yang keempat, operasional. Menilai kemampuan pengguna dalam mengadopsi sistem baru secara efektif dalam aktivitas sehari-hari. Manajemen risiko proyek sistem informasi. Manajemen risiko merupakan bagian penting dari tahap inisiasi. Risiko dapat bersumber dari berbagai hal seperti hubungan hukum dan kontrol yang tidak jelas, perilaku manusia terhadap kurangnya keterampilan dan motivasi staf, faktor politik dan budaya dalam organisasi, keadaan ekonomi yang berubah, masalah teknis dan ekspektasi yang tidak realistis, kegagalan dan pengelolaan proyek seperti kurangnya pengawasan atau perencanaan yang buruk. Metode akuisisi sistem. Setelah kebutuhan sistem ditentukan, organisasi harus memilih metode akuisisi. Yang pertama, off the shelf, yaitu perangkat lunak siap pakai untuk kebutuhan umum, cepat dan murah tapi fleksibilitasnya terbatas. Yang kedua, bespoke atau tailor-made. Sistem dikembangkan khusus sesuai kebutuhan organisasi, lebih fleksibel namun memerlukan biaya dan waktu lebih besar. Yang ketiga, outsourcing, yaitu pihak ketiga diberi tanggung jawab membangun dan mengelola sistem, memungkinkan organisasi fokus pada kegiatan inti. Teknik pemilihan sistem. Pemilihan sistem yang tepat sangat penting dan umumnya digunakan meliputi checklist fitur, yaitu digunakan untuk menilai kecocokan fungsional sistem. Ranking berbobot, menilai dan membandingkan fitur berdasarkan tingkat kepentingan. Benchmarking, yaitu uji langsung sistem dengan data nyata untuk menilai performa dan kesesuaian. Kontrak dan negosiasi. Kontrak proyek harus mencakup spesifik sistem dan metode pengujian, jadwal proyek lengkap dan dengan milestone, biaya dan metode pembayaran biasanya bertahap berdasarkan pengajuan proyek, dukungan pasca implementasi seperti garansi dan perbaikan bug. Studi kasus Setgomer Distribusi Council. Studi kasus ini menunjukkan keberhasilan transformasi digital melalui pengganti sistem lama ke EDRM atau Electronic Document and Recording Management. Hasilnya termasuk efisiensi dan pengurangan biaya pemeliharaan, akses dokumen publik secara online, sentralisasi dokumen untuk kemudahan pengelola dan integrasi data. Kesimpulan, fase inisiasi sistem informasi
adalah penentu keberhasilan proyek. Dengan memahami alasan pengembangan, melakukan studi kelayakan yang menyeluruh, memilih metode akuisisi dan vendor yang tepat, serta mengelola risiko secara proaktif, organisasi dapat menghindari kegagalan dan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar memberikan nilai yang dan sesuai kebutuhan strategis bisnis. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan.